wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saat ini saya berada di Pantai Patimban. Di sini ada pembangunan pelabuhan Jawa Barat. Insya Allah sebentar lagi akan jadi. Jika kita melihat laut, tentunya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari laut. Seperti misalnya di dalam laut ada daging yang boleh kita konsumsi, juga ada perhiasan-perhiasan mutiara, intan yang bisa kita ambil, kemudian bisa kita gunakan untuk memperindah diri kita. Dan selain itu juga, ketika kita melihat laut, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran atau hikmah dari laut ini. Salah satunya adalah, seperti yang kita tahu, laut itu airnya rasanya asin. Tapi kemudian rasa asin air laut itu tidak mempengaruhi sedikit pun rasa dari daging yang ada di dalam laut tersebut. Misalnya ikan. Semua ikan di lautan tidak ada satupun yang rasanya asin, meskipun mereka tinggal di air yang asin. Yang salah satunya adalah ya ikan etong, kemudian ikan-ikan yang lainnya. Tidak ada satupun yang rasanya asin. Kalaupun kita menemukan ada ikan asin di warung, di pasar, itu karena memang ada proses pengambilan ikan itu yang kemudian ada proses pengasinan. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, saudara-saudaraku sekalian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, ketika kita melihat daging atau katakan ikan yang ada di laut, walaupun laut itu asin airnya, namun ikannya tidak berbau asin, ini merupakan salah satu pelajaran buat kita bahwasanya dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, salah satunya adalah misal kita tinggal di lingkungan yang mungkin mayoritas adalah asin, dalam artian mayoritas orangnya tidak baik, kita sebagai manusia yang beriman selayaknya seperti ikan di lautan. Jangan sampai kita ikut terbawa asin, ya, jangan sampai kita ikut terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik di lingkungan kita, sekalipun lingkungan kita itu tidak baik. Pelajaran yang kedua, walaupun ini airnya asin, walaupun laut itu airnya asin, ternyata laut juga bisa menciptakan atau bisa menjadikan sabab musababnya perhiasan-perhiasan yang kemudian dipakai oleh manusia. Nah, jika begini kita ingat salah satu ayat Allah, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Katanya Allah menciptakan semua ini, tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Begitupun dengan laut. Walaupun laut ini rasanya asin, ternyata luar biasa. Manfaatnya sangat-sangat kita rasakan oleh kita sebagai manusia di kehidupan keseharian kita. Dari ikannya yang kita bisa konsumsi dan proteinnya sangat banyak sekali. Kemudian dari perhiasan-perhiasan intan mutiara yang dihasilkan oleh kerang-kerang, ya, yang kemudian dipakai bermanfaatan juga oleh manusia. Kemudian juga ada tumbuhan, ya, yang kemudian itu menjadi bahan makanan dan kemudian juga itu bisa dipakai untuk bumbu-bumbu dan sebagainya. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dari laut. Kita bisa belajar dari laut. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran tentang laut. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membicarakan tentang manfaatnya laut untuk manusia. Nah, selain itu juga ternyata laut bisa menjadi satu sarana, satu tempat, satu wasilah di mana orang bisa bertransaksi, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Dahulu orang yang mau melaksanakan ibadah haji, mereka harus melewati laut terlebih dahulu karena memang belum musim pesawat terbang. Nah, saat ini bisa menggunakan pesawat terbang. Inilah laut. Semua ilmu yang ada di seluruh muka bumi ini, jika dibandingkan, ya, jika ditulis semua ilmu yang tintanya itu seluruh lautan yang ada di seluruh
bumi ini, maka katanya ilmu Allah tidak akan cukup. Artinya apa? Ini sebuah kekuasaan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kau ingin bertemu dengan Tuhanmu, ketika kau ingin gampang mengucapkan kalimat thayyibah, ketika kau ingin gampang ingat dengan Tuhanmu, maka pergilah ke laut atau pergilah ke gunung. Kenapa ke laut dan ke gunung? Karena dua tempat ini di mana kita gampang untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Di mana kita tidak bisa, kita ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan apa yang ada di alam semesta ini. Ya, melihat laut yang sebegitu luasnya, kita ini kecil. Ya, ketika kita sudah kecil begini, maka kita ingat kepada Allah, kemudian memuji Allah, ya, kemudian bertasbih kepada Allah, kemudian mengakui bahwasanya hanya Allah sajalah yang layak sombong, hanya Allah sajalah yang layak melakukan apapun. Kita tidak boleh sombong. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji kesombongan pun, ya, sebiji sawi kesombongan pun. Maka dibandingkan kita sebagai manusia, dibandingkan dengan laut yang sebegini luasnya saja, ya, yang sama-sama makhluk Allah, kita tidak ada apa-apa. Bisa jadi laut itu lebih banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya dibanding kita, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Airnya kemudian diproses bisa menjadi garam, kemudian di dalamnya juga dagingnya atau ikannya bisa dikonsumsi oleh manusia, juga kemudian dari kumpulan pasir yang masuk ke kulit kerang itu kemudian menjadi mutiara, kemudian tumbuhannya atau rumput lautnya juga ternyata banyak sekali manfaatnya buat manusia. Kita sebagai manusia harus malu. Laut makhluk Allah, kita makhluk Allah. Selayaknya laut memberikan banyak manfaat, maka kita juga selayaknya harus memberikan banyak manfaat. Paling tidak, ketika kita tidak memberikan manfaat kepada banyak orang, tidak-tidaknya kita tidak mencelakai orang, kita tidak membuat orang lain jadi kemadaratan. Ya, laut ini luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengetahui bahwasanya Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Tuhan ini atau Allah ini sangat-sangat maha besar. Maka jangan ragukan kebesaran Allah. Dengan adanya laut, banyak sekali, ya, kapal-kapal yang bisa lalu lalang di atasnya, ya, dan banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu, mari kita selalu mengedepankan Allah,